Baik, di materi perkuliahan kali ini saya masih menggunakan buku teori dan aplikasi dan eksperimen Takuchi dalam pelaksanaan penelitian begitu, yang mana materi yang salah satu materi yang ada di dalamnya adalah SN ratio atau signal to noise ratio begitu. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang analisis of varian begitu ya. Lalu kenapa sih kita menggunakan Takuchi, perbedaan Takuchi dengan perancangan eksperimen yang lain itu seperti apa. Kali ini sebelum menginjak ke Takuchinya secara langsung begitu, nah kita pahami SN ratio terlebih dahulu. Atau di mana ini adalah salah satu saya bilang pembeda ya dari eksperimen secara konvensional, saya bilang begitu, yang biasanya kita menggunakan katakanlah faktorial dan teman-temannya begitu, dengan eksperimen yang menggunakan Takuchi. Di mana kalau Takuchi pasti akan menghitung yang namanya SN ratio atau signal to noise ratio. Nah, dasarnya SN ratio seperti apa? Memang ini akan ada hubungannya, sangat amat ada hubungannya dengan yang namanya ANOVA ya, atau analysis of variance. Dasarnya mirip-mirip, di mana kalau kita ketahui bahwa katakanlah mesin begitu, kalau kita mesin tersebut menghasilkan suatu produk dan diukur hasil produknya, hasilnya 80, 80, 80, rata-ratanya 80, satunya 60, 100, 70, 90, rata-ratanya 80. Rata-ratanya sama, tapi variansinya kan berbeda gitu ya. Ini nggak ada variansi nih, ini rata semua gitu ya. Tapi kalau ini ada variansinya, gejolaknya. Sehingga ya pasti akan yang paling disukai variansinya kecil. Kalau kita tarik ke konsep kualitas, ya mungkin Anda masih ingat Montgomery berbicara bahwa inversely to variability atau kebalikan dari variabilitas. Artinya semakin kecil variabilitas itu semakin berkualitas, kan seperti itu. Nah, sama halnya dengan seperti ini, konsepnya seperti ini. Rata-ratanya sama, tapi variansinya kan berbeda. Nah, ini variansinya sangat kecil sekali, atau mungkin sampai nggak ada ya kalau contohnya. Ya. Kalau ini variansinya kan ada. Nah, filosofi Takuchi di sana juga mengakomodir hal tersebut. Kualitas ditentukan oleh rata-rata performance dan kecilnya variasi. Nah, kayak gitu. Jadi semakin kecil variasinya, ya katakan bahwa kualitasnya bagus begitu. Nah, lalu ada juga istilah signal sama noise atau tujuan dari mengincar variasi ini kalau kita breakdown lagi ada istilah yang namanya signal sama noise. Nah, sinar ini adalah nilai yang diinginkan sebesar mungkin gitu ya, sama noise atau gangguan itu sekecil mungkin. Ini logis ya. Jadi kalau kita punya katakanlah radio, saya loncat ke sini. Radio kalau semua sinyalnya itu besar, bagus gitu ya, ya katakanlah handphone Anda deh gitu ya. Kalau Anda sinyalnya handphonenya bagus gitu ya, saya rasa transfer datanya juga akan lebih lancar, akan lebih bagus. Dan juga katakanlah noise-nya, noise atau gangguannya kecil, maka semakin enak dipakai gitu ya. Nah, mungkin kalau yang sangat amat bisa menggambarkan saya rasa radio ini. Jadi kalau sinyalnya bagus, ya suaranya jernih. Kalau noise-nya kecil, maka suara kemereseknya itu semakin nggak ada. Kalau radio jadul ya, mungkin kalau sekarang mungkin radio digital. Mungkin kalau Anda masih mengikuti atau pernah mengetahui radio jadul gitu ya. Sinyal sama noise. Jadi sinyalnya besar, suara makin jernih radio tersebut. Kalau sinyal kecil, semakin nggak bagus. Artinya dengan kata lain, noise-nya bisa juga akan sangat besar sehingga suaranya semakin kemeresek. Kayak gitu. Oke, lalu di sisi lain, gitu ya, di sisi lain. Jadi kalau kita ketahui bahwa salah satu faktor yang dapat dipengaruhi, yang mempengaruhi begitu, yang mempengaruhi kualitas, di sini ada yang namanya fungsi statis sama fungsi dinamis suatu produk. Contoh kalau fungsi statis namanya juga statis ya, konstan. Contohnya tegangan 115 volt, diameternya 10 mm gitu. Lalu dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita punya produk, katakanlah produk elektronik, katakanlah di depan saya seperti ini ya, casnya laptop gitu ya. Nah, cas laptop ini ada kabel yang mana diameternya ya udah diameternya seperti itu. Jadi saat laptop saya dipakai dan saya ngecas, artinya ya diameter kabel yang dipakai ya seperti itu sehingga akhirnya transfer daya listrik yang bisa dipakai maksimal ya sekian seperti itu ya.
Ada sisi lain, ada fungsi dinamis. Nah, fungsi dinamis ini seringkali namanya juga dinamis. Kalau statis kan konstan. Kalau dinamis itu kan artinya tidak konstan atau sering berubah-ubah. Contohnya adalah katakanlah mobil. Nah, mobil gitu ya. Jadi mobil itu kan punya pedal, gas sama rem. Nah, saat mobil itu dijalankan, kan ada fungsi yang dinamis di dalamnya, yaitu adalah pedal katakanlah rem sama gasnya. Kalau mobil manual ya tambah koplingnya seperti itu ya. Jadi saat digas ya mobilnya bisa berjalan lebih kencang gitu ya. Saat direm mobilnya akan berjalan, kan pasti akan naik turun gitu ya. Nah, ini sangat dinamis. Nah, hal ini akan menjadi salah satu hal yang nantinya juga perlu dipertimbangkan dalam eksperimen Taguchi. Oke, lalu ada model Taguchi itu sendiri ya. Jadi output di mana Y-nya adalah ya ini kalau di model Taguchi-nya. Jadi Fx M, Z, R ya. Jadi X itu noise-nya. Lalu M itu adalah sinyal, Z-nya itu faktor kontrol begitu ya. Jadi X itu noise, faktor yang tidak dapat dikendalikan, contohnya suhu, kelembapan, operator, getaran. M-nya itu sinyal, faktor yang memang ingin menghasilkan respon, begitu. Lalu Z-nya adalah faktor kontrol, faktor yang dapat diatur. Lalu R-nya adalah scaling faktor pengubah besaran respon. Nah, gitu ya. Dua komponen dalam respon. Kalau kita lihat di sini, respon sebenarnya terdiri dari dua bagian. Respon itu terdiri dari dua bagian, di mana ada bagian yang dapat diprediksi sama bagian yang tidak dapat diprediksi. Atau dengan kata lain, bagian yang dapat diprediksi ini adalah sinyalnya, atau bagian yang tidak dapat diprediksi itu adalah noise-nya. Nah, di sini dikatakan GMZR. Jadi MZR ini, kalau Anda bisa lihat di sini ya, MZR, nah, itu adalah sinyalnya, bagian-bagian yang atau bagian-bagian yang diinginkan dan dapat diprediksi. Contohnya pengaruh temperatur terhadap kekuatan produk. Ya, jadi kalau Anda lihat kan M, Z sama R ya. Jadi kalau M itu kan sinyalnya, Z itu faktor kontrolnya, sama R itu adalah scaling faktornya. Ini adalah hal-hal yang bisa di setting gitu ya dalam eksperimen Taguchi. Artinya bisa dalam artian di setting itu dikelola begitu ya, dibuat agar nanti kita bisa melihat suatu efek dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, lalu ada noise. Nah, kalau noise ini adalah bagian yang tidak dapat diprediksi atau gangguan. Nah, bagian yang sistem yang tidak dapat diprediksi terkendali. Contohnya adalah perubahan kelembapan lingkungan. Jadi kalau selama eksperimen begitu ya, lalu ada atau gini, dalam konteks kita membuat suatu produk begitu ya, di dalam suatu R&D itu kan seringkali kan R&D itu membuat suatu produk yang sifatnya ideal ya gitu, sehingga saat produk dulu launching seringkali produk tersebut itu kan akan mengalami hal-hal yang mempengaruhi di dirinya gitu ya, mempengaruhi produk tersebut, sehingga saat eksperimen Taguchi, nah ini seringkali akan diakomodir kayak gitu, sehingga akan muncul signal to noise ini tadi. Jadi sinyalnya itu akan di-set, nah nanti noise yang mungkin terjadi seperti apa, sehingga hasilnya tak dikombinasikan signal to noise, nanti kita bisa lihat seberapa kuat sih produk ini untuk menghadapi noise, kan nggak gitu ya, untuk menghadapi gangguan-gangguan yang muncul seperti itu. Lalu ada definisi signal to noise ratio. Jadi ini ada definisinya. Jadi dimulai SN ratio itu dinotasikan seperti ini, menggunakan ini bacanya eta ya. Jadi kayak N strat ke bawah ini ya. Jadi N kecil begitu. Bacanya eta. Ya, eta sama dengan signal dibagi noise-nya atau V G per VC. Nah, kalau Anda bisa lihat, semakin besar pembilangnya, semakin kecil penyebutnya, atau semakin besar sinyalnya, semakin kecil noise-nya, maka ya semakin besar nilainya gitu ya. Artinya semakin besar nilai signal to noise ratio-nya, semakin bagus produk tersebut, atau dengan kata lain produk tersebut itu akan sangat bisa, atau dengan katanya sangat kokoh lah
gitu ya. Kalau di Taguchi itu ada istilah yang namanya robust design. Nah, robust ini kan kokoh. Nah, produknya itu kokoh. Salah satu indikator kekokohan produk, indikator robust produk ini adalah kita menghitung SN ratio ini, Mbak Mas. Gitu ya. Kita menghitung nilai etanya atau signal to noise ratio. Jadi namanya juga signal to noise ratio. Jadi kan rasio itu kan umumnya kan ya perbandingan. Gitu ya, output per inputnya. Kalau kita lihat produktivitas. Nah, ini yang dibandingkan adalah sinyalnya dibandingkan dengan noise-nya. Sehingga akan muncul istilah ini S/N ratio. S per N ratio. Signal to noise ratio. Sebenarnya seperti itu. Nah, signal to noise ratio ini kita bisa menghitung dengan menggunakan notasi seperti ini ya. Jadi, eta sama dengan 10 log dari V per G-nya atau sinyal dibagi noise-nya, seperti itu. Jadi, VG itu ada variasi yang dapat diprediksi. VC-nya adalah, ini VE ya. Jadi, VE-nya adalah variasi error yang tidak dapat diprediksi, atau dengan kata lainnya adalah noise-nya, atau sederhananya ya sinyalnya dibagi dengan noise tadi, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ada hubungan dengan MSD yang kita minggu lalu sudah pernah bahas ya di ANOVA ya, analysis of varian. Jadi kan kalau di dalam ANOVA kan kita menghitung mean square deviation. Jadi V per G-nya ini sebenarnya cukup mean square deviation, Mbak Mas. Jadi MSD adalah mean square deviation dari target atau simpangan kuadrat rata-rata. Jadi eta sama dengan min 10 log MSD. Nah, gitu ya. Jadi sama sebenarnya, ini adalah mean square deviation-nya. Kayak gitu. Jadi semakin besar MSD, penyimpangannya kan besar. Atau dengan kata lain SN rasionya turun. Ya, bagus. Semakin kecil mean square deviation, atau dengan kata lain ya simpangannya itu kecil banget, ya, semakin bagus nilai SN rasionya. Pasti SN rasionya pasti akan naik. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Ada contoh perhitungan begitu ya. Nah, ini ada operator A, operator B. Hasil produksinya sekian. Rata-ratanya sama sih. Sama kayak yang di atas. Tapi kita lihat variansinya kan berbeda. Kalau Anda bisa lihat ini. Ini kan variasinya kecil, ini variasinya cukup besar. Kalau dihitung MSD-nya atau mean square deviation-nya, nah ini nilainya adalah 0,67. Kalau yang ini nilai variasinya cukup besar nih, 500. Nah, kalau dihitung sampai SN rasionya, nah nilai SN rasionya adalah 21,76 dengan skala sekian ya, skala satuan ini gitu ya. Nah, ini nilainya minus 626,99. Seperti itu. Jadi semakin besar, tak ulangi lagi, semakin kecil mean square deviation akan berefek pada semakin besarnya SN ratio, dan itu adalah yang bagus begitu ya. Oke, lalu di SN ratio ini ada 3 ya, seperti halnya di beberapa pertemuan lalu sempat saya jelaskan di awal bahwa ada 3 signal to noise ratio. Yang pertama adalah small better, large better, sama nominal better begitu ya. Nah, ini kita mulai dari small better dulu, atau semakin kecil semakin bagus. Jadi apa itu small better? Di mana digunakan ketika target kualitas adalah 0 atau kecil sekecil mungkin ya. Jadi kalau memang targetnya itu kecil banget ya, semakin kecil semakin bagus. Nah, kita setting Taguchi metodenya pakai small better. Nah, contohnya adalah kekerasan permukaan, nah, kayak gitu ya. Persentase cacat, lalu polusi emisi, lalu ada kebocoran fluida, ada kandungan alkohol. Nah, contoh deh, saya pakai polusi emisi ini yang sering kali ada di sekitar kita ya. Kalau kita bisa lihat di sekitar kita. Kalau selama polusinya semakin kecil atau menghasilkan emisi yang semakin kecil, semakin bagus. Nah, kalau kita mencari hal seperti ini, maka setting Taguchi metodenya pakai small better. Oke, ini masih sama dengan yang tadi. Kenapa tidak hanya menggunakan rata-rata ya, kita menggunakan variansi juga. Lalu ya ini ada fungsi kegunaan namanya small better-nya. Jadi fungsi kegunaannya kita bandingkan ada kerugian sama ya responnya, bisa menggunakan nilai ini ya, dimana dari L sama dengan K dari MSD, dimana kalau kita pecah MSD itu kan 1/N sigma dari Y bar kuadrat, nah kayak gitu ya. Nah, contoh perhitungannya seperti ini, katakanlah
suatu contoh eksperimen begitu, dari hasil responnya gitu ya, ada 4 hasil dari 2,5, 3,1, 3,4, 2,4. Jadi kalau kita bisa mencari MSD-nya, kita tinggal substitusikan ya. Jadi Pak, ini kok agak beda, sebenarnya ini diturunkan Mbak Mas ya. Kalau saya agak loncat sedikit ya, ini diturunkan. Jadi rumus ini diturunkan. Jadi MSD itu kan 1/n ya, sigma dari Y kuadrat begitu, itu sama dengan eta ini ya, dari eta itu kan MSD ya. Jadi sinoturnus rasio itu kan, kalau Anda masih ingat di slide sebelumnya, itu kan eta sama dengan min 10 log MSD-nya. Nah, MSD itu sendiri kan ini. Nah, ini kita substitusikan ya. Jadi 10 min 10 log, nah MSD-nya kan ini 1/n sigma dari Y kuadrat. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya, kalau 1/n sigma Y kuadrat itu kan nilai dari ini. Nah, nilai dari nilai sigma kuadratnya plus Y berkuadrat kan, seperti itu. Sebenarnya ini diturunkan. Semoga Anda bisa mengikuti ya. Jadi saya lanjut ke sini tadi, MSD sama dengan 1/n sigma Y kuadrat begitu. Kalau kita bisa lihat sebenarnya ini kan sama dengan sigma ya. Sigma ini sigma kuadrat plus Y berkuadrat. Itu dengan kata lain sigma ini maksudnya adalah variasinya. Kita kuadratkan, Y-nya rata-rata ya, N-nya adalah jumlah pengamatannya. Jadi kalau contoh kasus yang ini tadi, kita tinggal substitusikan untuk mencari MSD-nya, rata-ratanya sekian, sigmanya sekian, ya, tinggal substitusikan, nilainya adalah sekian, min square sekian. Sehingga kita bisa mencari dari sini, mencari nilai SN rasionya gitu ya. Kita substitusikan tadi ke rumus yang sebelumnya, eta sama dengan min log MSD-nya. Nah, jadi eta sama dengan min log 81724. Nah, nilainya adalah minus 9125 ya. Ini dalam satuan tertentu, contoh kasus yang ada di buku ini kayak gitu. Oke, ya ini sama contoh saat kita menghitung nilai SN rasio ya, dengan ini tadi dengan contoh yang sama begitu, nilainya sekian. Oke. Ya, ini tadi yang saya sempat jelaskan di mana rumus SN rasio Schwalm-Peter. Nah, jadi kalau kita bisa lihat MSD, kalau kita bisa nilai rumusnya kita turunkan begitu ya, sehingga nilainya sebenarnya itu adalah masih sangat amat berhubungan dengan nilai perhitungan analisis varian kita kemarin. Tinggal disubstitusikan ya, sehingga kita bisa menggunakan pakai substitusi MSD langsung boleh. Kalau Anda mau hitung rinci dengan Anda hitung lagi sigma kuadratnya ditambah dengan Y berkuadratnya juga boleh, tapi saya rasa nilainya sama. Sehingga akan muncul nilai seperti ini ya. Jadi kalau nilai Schwalm-Peter ya. Biasanya, tapi saya rasa kalau di buku-buku kadang ataupun di jurnal-jurnal penelitian seringkali kan ditulis yang seperti ini Mbak Mas. Jadi eta sama dengan, jadi min 10 log ya, jadi 1/n sigma Y kuadrat. Itu sebenarnya ya, ininya adalah min 10 log ya MSD-nya kayak gitu. Nah, square definition. Ini sama di Schwalm-Peter dan juga nominal base ya. Ya, selanjutnya ini adalah contoh membuat tabel namanya respon SN rasio ya. Jadi kalau di buku yang tadi saya gunakan ada contoh soal ceritanya seperti itu. Anda bisa lihat secara mandiri. Jadi ada suatu eksperimen gitu ya, singkat ceritanya ya. Dari hasil eksperimennya dia mencoba menghitung nilai SN rasionya begitu. Oke, dari hasil SN rasio tadi ini dibandingkan begitu ya. Jadi SN rasio untuk level 3, level 1, level 2, dan level sekian itu mencari level optimal setiap faktornya. Nah, Anda bisa lihat secara mandiri ya di sini, sehingga nantinya akan diketahui bahwa faktor mana yang memiliki nilai terbesar gitu ya. Sehingga dari hasil tersebut kita bisa setting yang namanya setting optimal. Nah, seperti itu. Jadi katakanlah di sini nilai faktor A, faktor E, faktor B itu ya, salah satu faktor yang memiliki nilai SN rasio yang
paling baik begitu, sehingga dari sini faktor-faktor ini akan sangat amat diakomodir saat kita menentukan faktor-faktor yang sangat berpengaruh di eksperimen kita. Atau dengan kata lain, Pak, itu aplikasi nyatanya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau kita katakanlah suatu R&D perusahaan mengembangkan produk gitu ya, seringkali kan produk kita kita setting faktor-faktor yang akan mempengaruhi saat membuat produk tersebut. Sehingga kalau kita ketahui faktor-faktor mana yang sangat amat berpengaruh, artinya kan kita sangat amat menjaga faktor tersebut. Terus kalau kita mengetahui faktor-faktor mana yang tidak berpengaruh, artinya kan faktor-faktor yang nggak berpengaruh kan kita nggak perlu hiraukan. Nah kayak gitu ya. Sehingga industri kita sangat efisien saat membuat produk tersebut. Ya kita cukup menggenggam faktor-faktor yang berpengaruh aja. Faktor-faktor yang nggak berpengaruh ya kita nggak perlu hiraukan. Dalam arti kata lain, aplikasinya ya kita membuat pilih faktor tersebut yang paling ekonomis saja yang nggak berpengaruh. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh aja yang kita sangat jaga gitu ya. Nah, jadi kalau kurang lebih mengenai aplikasinya seperti itu. Oke, nah ini sama. Ini adalah contoh perhitungan di mana dari contoh ini tadi satu studi kasus untuk menghitung SN ratio dengan contoh small better ya, semakin kecil semakin bagus. Dari hasil contoh ini nanti berlanjut hingga sampai dihitung analysis of variance-nya ya. Jadi ANOVA dari SN ratio-nya juga dihitung. Anda bisa lihat secara mandiri begitu ya, saya rasa. Nah, satu hal informasi sedikit yang di sini sangat amat cukup menarik begitu di dalam Taguchi method ya, ada yang namanya SS pool ini ya. Jadi atau ada bukan SS pool atau pooling namanya ya. Nah, jadi ada pooling scheme, saya contohkan saya loncat di sini deh. Saya sini aja deh gitu. Ya, saya contohkan di sini aja deh. Jadi kalau kita mana ada contohnya nggak ya yang pool? Oke, ya di contoh kasus ini kalau Anda bisa amati dan bisa lihat secara mandiri nantinya, saya harap seperti itu. Dia ada beberapa faktor itu yang dia tidak berpengaruh dan juga faktor yang berpengaruh kecil. Seperti itu. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor yang kalau bisa lihat ya tabel ANOVA hasil akhir ya. Jadi faktor di contoh kasus ini ada dua faktor yang berpengaruh kuat, yaitu faktor A sama faktor C. Gitu ya. Lalu ada faktor yang tidak berpengaruh dan berpengaruh kecil. Ceritanya seperti di sini. Ya. Jadi faktor yang tidak berpengaruh dan juga berpengaruh kecil, di sini ada faktor B, D, dan juga E. Nah, singkat cerita begitu ya. Jadi faktor B, D, dan E ini karena dia tidak berpengaruh dan juga berpengaruh kecil, dia itu dimasukkan, kita anggap sebagai error saja gitu. Nah, gitu ya. Jadi sebagai error atau karena dia nggak berpengaruh, kita anggap sebagai error agar kita fokus ke A sama C. Jadi A sama C ini adalah faktor yang sangat amat signifikan dari perhitungan ANOVA. Dan juga dari sisi nilai SN ratio-nya atau percent contribution namanya ya. Nilai percent contribution-nya itu dia tinggi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, 73,59%. Dan juga 15,72%. Ini sangat amat signifikan. Nah, faktor B, D, dan E itu dia tidak berpengaruh dan juga berpengaruh kecil. Nah, seperti itu ya. Sama. Ya, oke. Nah, dari situ di dalam eksperimen Taguchi kita bisa menganggap ini sebagai faktor yang kita pool saja. Nah, pool ini namanya ya. Jadi pool. Jadi pool ini adalah
melakukan kombinasi atau peleburan faktor-faktor yang tidak berpengaruh ataupun berpengaruh kecil ke dalam error. Yang mana gunanya adalah untuk memfokuskan faktor-faktor berpengaruh dan menganggap bahwa faktor-faktor yang tidak berpengaruh itu kita asumsikan dan juga kita anggap sebagai error. Artinya apa? Kalau Anda bisa ingat di dalam konteks statistik, seringkali contoh regresi ya. Jadi kan kalau Anda meregresikan sesuatu, itu kan ada variabel yang namanya saya lupa. Istilahnya itu kan apa ya? Saya lupa. Istilahnya itu kan variabel yang memiliki peran atau kontribusi berapa persen seperti itu. Katakanlah variabel X nilainya berapa persen, variabel X1 berapa persen, variabel X2 berapa persen, lalu ada E kayak gitu ya. Katakanlah variabel X1 itu berkontribusi 70%, variabel X2 dia berkontribusi 10%. Errornya katakanlah berapa? 20%. Nah, 70 plus 10 kan 80 ya. Jadi errornya 20 katakanlah seperti itu. Nah, error ini kan artinya bahwa sebenarnya terdapat variabel-variabel lain yang dia masih belum ditemukan atau masih belum diketahui yang mana variabel tersebut mempengaruhi variabel Y-nya. Kan kayak gitu, atau variabel respon. Sama dengan ini sebenarnya. Jadi, saat kita melakukan uji ANOVA di sini, artinya bahwa variabel A mempengaruhi 73% sekian, variabel C ada 15,70% sekian. Nah, artinya kalau kita tambahkan 73 sama 15, itu kan sekitar 88% sekian. Artinya masih ada sekitar 11, sekian persen variabel yang belum kita ketahui yang mempengaruhi Y-nya, kan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Sehingga di dalam eksperimen Takuchi ini kita anggap sebagai kita lebur saja sebagai variabel error. Nilainya sekian sekitar ini ya 10,69%. Artinya bahwa aplikasinya di perusahaan ya kita fokus, kalau kita ngomong industri ya kita fokus menggenggam A sama C. Nah, kalau kita melakukan eksperimen ini, kita fokus menggenggam A sama C ya, variabel B, D sama E ya kita bisa cari variabel yang nantinya tidak perlu di-maintain sedemikian rupa ya. Sudah kita cari yang paling murah saja deh katakanlah seperti itu. Kalau variabel tersebut di-convert ke nilai ekonomis. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada istilah pool. Nanti di slide selanjutnya akan ada. Saya jelaskan lagi tentang kenapa sih di pool gitu. Oke, ini lanjutannya ya. Jadi dianovakan pada nilai SN setelah di pool. Tahapan-tahapannya Anda bisa ikuti nanti saya harap secara mandiri. Jadi menghitung mean square MS square-nya tapi yang nanti khusus di pool ya. Lalu menghitung nilai F ratio tapi yang pool sama begitu. Lalu menghitung pure sum of square yang nantinya hasil akhirnya seperti itu. Ini tadi yang seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, di mana nanti kalau kita bisa lihat di sini ya variabel A sama E yang berpengaruh itu kita fokuskan. Jadi variabel yang pool atau yang variabel tidak berpengaruh dan juga variabel yang berpengaruh kecil kita masukkan, kita leburkan dalam error. Kita anggap sebagai error di dalam konteks pool ini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita masih di small better. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita lanjutkan ke SN rasio nominal better.
Belum ada ya. Bila belum ada, saya lanjutkan, boleh. Selanjutnya nominal better ya. Jadi small better, nominal better yang kedua. Jadi kalau nominal better seperti namanya gitu ya. Jadi ada nilai target tertentu yang harus dicapai ya. Terlalu kecil, terlalu besar sama dengan buruk. Jadi ilustrasinya seperti ini. Harus ada target tengahnya. Jadi nominalnya itu berapa, target tengahnya berapa. Jadi nilai target tengah itu adalah yang akan kita tuju begitu ya. Jadi SN rasionya, signal to noise rasionya ya rumusnya seperti ini. Jadi eta sama dengan 10 log begitu mu kuadrat ya per sigma kuadrat gitu. Jadi di mu itu rata-ratanya, sigma kuadrat variasi responnya gitu ya. Kalau sigma to ya simbangan bangunnya, kalau ya ini tadi SN rasionya, signal to noise ratio gitu. Oke, ini mungkin satuannya ini karena ini studi kasus di buku ya. Kalau Anda bisa lihat kok keluarnya di PDB terus Pak, ini apa namanya satuan. Tapi kalau secara harfiah ya signal to noise ratio ya adalah signal to noise ratio begitu, tergantung satuan yang sedang diukur, variabel respon yang sedang diukur. Kebetulan aja di contoh kasus buku ini dia menggunakan satuan nilainya adalah dB. Jadi kalau secara umum ya mu theta saja ya. Eta maksud saya, eta saja. SN rasio eta saja. Oke, ini ada contoh lagi begitu, di mana di dalam buku yang saya gunakan tadi, di mana ada contoh perhitungan eksperimen 1, singkat cerita, dihitung nilai mu-nya, lalu hitung simpangan bakunya, lalu menghitung MSD-nya, square deviation-nya, lalu hitung, nah bisa kita dapatkan nilai SN rasio dari nominal base ya. Tinggal disubstitusikan, eta sama dengan 10 log itu mu kuadrat per sigma kuadrat. Tinggal disubstitusikan. Nah ini ya, saya ulangi lagi. Ini karena memang contoh kasusnya di buku ini adalah menggunakan satu satuan tertentu gitu ya, dB, yang memang akhirnya ngikutin satuannya. Tapi yang pasti satuannya bisa berubah-ubah atau bisa mengikuti sesuai dengan objek yang diukur atau studi kasus yang diukur gitu ya. Oke, ini ada contoh lagi begitu ya. Jadi dicontohkan di buku ini ada contoh eksperimen. Katakanlah ini adalah menghitung pH atau tingkat keasaman sabun begitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini dia pakai L8 ya. Kalau kita bisa lihat di sini dia pakai L8 begitu. Oke, sama dengan tahap-tahapan yang sebelumnya. Jadi rumusan di contoh kasus ini dihitung begitu. Kalau kita bisa lihat singkat cerita di sini dia menghitung nilai signal to noise ratio-nya sedemikian rupa. Anda bisa lihat secara mandiri ya. Nanti ada tahapan-tahapannya mulai dari menghitung tabel respon signal to noise ratio, lalu yang kedua ini melakukan pengolahan data modul ANOVA-nya yang full begitu ya, lagi-lagi yang full karena di sini ada beberapa faktor yang tidak signifikan kalau kita bisa di sini ya tabel ANOVA-nya ya. Jadi faktor A, B di tabel ANOVA nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel sehingga signifikan. Lalu faktor D, nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel atau tidak signifikan. Lalu faktor E besar F hitungnya daripada F tabel sehingga signifikan. Nah, lalu ada beberapa faktor yang di sini di pool begitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini, karena di sini kan ada A, B, C, D, E, F, G ya, begitu ya. Jadi faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Singkat cerita di dalam perhitungan eksperimen ada beberapa faktor yang di pool begitu ya. Di sini dikatakan ada faktor B, lalu faktor F, faktor G ya, yang di sini tidak tercantum karena ini tabel yang pool. Enggak di sini ANOVA-nya. Tidak tercantum ya, enggak apa-apa. Jadi semoga Anda masih bisa mengikuti. Singkat cerita bahwa kita dianovakan terlebih dahulu begitu ya. Saat menghitung SN rasio ANOVA menghitung SN rasio. Terus habis itu di dalam tabel ANOVA sebelumnya ini mungkin karena saya tampilkan, saya ceritakan saja ada beberapa faktor yang tidak signifikan dan kecil begitu ya.
faktor-faktor yang tidak signifikan dan faktornya nilai persen kontribusinya kecil itu diantaranya adalah faktor B, F, dan juga G. Sehingga faktor B, F, dan juga G ini kita masukkan ke dalam pool atau kita masukkan ke error gitu. Sehingga faktor A, C, D, dan sebentar, ini kalau faktor T sepertinya tidak dimasukkan juga ya. Coba kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi kecil. Yang pengaruhnya kecil B, F, dan juga G dan akan di pool. Terus faktor sebentar, ini saya lihat nanti, saya lihat lagi ya. Yang D ini ya, kan F hitungnya kecil nih, seharusnya masuk ke dalam pool ini. Oke, katakanlah kita masukkan ke dalam pool ya. Jadi faktor-faktor yang tidak signifikan dan juga kecil kita masukkan pool. Jadi B, F, G dan juga D dan kita poolkan, dan di set selanjutnya. Sehingga faktor-faktor yang kita pool itu kita hitung ulang MS square-nya begitu ya, menghitung F ratio pool, lalu menghitung pure sum of square-nya, karena faktor, nah ini ya kalau Anda bisa lihat ya, ini kan hanya tinggal 3 ya, A, C, dan E, nah, gitu ya, A, C, dan E, benar ya, jadi faktor A, C, dan E itu adalah faktor yang signifikan yang pure kita pakai, faktor B, F, G, dan D itu adalah di pool, kalau Anda bisa lihat di sini. Ini saya note ya, ini mungkin akan ada sedikit tambahan revisi begitu, di mana faktor-faktor yang akan di pool itu adalah A, yang tidak akan di pool atau faktor yang signifikan adalah A, C, dan juga E, lalu faktor D, B, F, dan juga G itu adalah faktor yang di pool. Nah, ini selanjutnya ini sudah benar. Nah, variasinya sumber variasi sum of square A, C, sama E. Kita fokus ke 3 faktor saja, A, C, sama E. Dihitung secara sedemikian rupa, menghitung mean square-nya, menghitung F rasionya, menghitung pure sum of square, dan lalu menghitung persen kontribusi. Kayak gitu. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini ya, saya ulangi lagi, saya note. Nah, jadi pool faktornya ada B, D, dan FG. Lalu faktor yang sangat amat berpengaruh atau signifikan A, C, dan E itu akan dijadikan faktor utamanya. Nah, oke, jadi ini sama seperti contoh kasus small better ya, di mana kita menghitung nilai SN rasio. Lalu saat kita bisa menghitung nilai SN rasio, kita bisa menghitung ANOVA SN rasio pool, gitu ya. Lalu kita menghitung tahapan-tahapan ini ya, ANOVA SN rasio poolnya, di mana akan menghitung MS lagi, F rasio lagi, sama sum square pure-nya, lalu menghitung persen kontribusi. Langkah-langkahnya sama, ya, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, ini contoh untuk nominal the best. Jadi, kalau nominal the best kan konsepnya adalah dia sebentar, ini contoh masih sama ya, jadi ini contoh kasus yang sama tadi. Artinya kita ada masih berkaitan dengan studi kasus. Oke, Anda bisa lihat secara mandiri saja ya. Saya rasa kurang lebih sama, di mana ini ada beberapa perhitungan di dalam eksperimen, lalu dihitung tabel ANOVA-nya gitu ya. Lalu kita mencari beberapa faktor yang berpengaruh, singkat cerita gitu ya. Lalu ada beberapa faktor yang nggak berpengaruh dan juga berpengaruh kecil, lalu dipoolkan seperti itu, lalu sehingga akan dapat yang mana interpretasi hasilnya faktor E, C, dan A itu adalah faktor yang berpengaruh dilihat dari ANOVA dan akan didapatkan persen kontribusinya. Lalu faktor B, D, F, dan G, nah itu tadi adalah faktor-faktor yang tidak berpengaruh atau berpengaruh kecil, nah, seperti itu. Pak, gunanya apa sih Pak kita akan menghitung SN rasio sama mencari persen kontribusi seperti ini? Salah satu hal yang sangat amat dipergunakan adalah kita akan mencari kondisi optimal gitu ya. Kondisi optimal saat kita membuat suatu produk tersebut, maka
faktor-faktor inilah faktor-faktor yang optimal, sehingga katakanlah nanti saat kita praktek mungkin akan lebih jelas. Sehingga pada waktu saya ngeracik gitu ya, kasarannya gitu ya, saat saya ngeracik produk, maka faktor ini yang saya gunakan, kan kayak gitu. Jadi faktor C level berapa, faktor E level berapa, faktor A level berapa yang saya akan gunakan, seperti itu. Sehingga ya level-level yang lain saya nggak akan gunakan karena saya sudah dapatkan formula yang pas. Faktor A level berapa, faktor C level berapa, faktor E level berapa. Di mana faktor-faktor ini kalau kita hitung persen kontribusinya sekian. Kayak gitu ya, cukup besar ya. Katakanlah dengan studi kasus yang ada di PPT ini ya. Nilainya 38%, 24% sama 18%. Dan ada dan lagi, bila ingin mau sangat amat optimal 100%, nah kita cari faktor-faktor yang lain. Yang mana faktornya itu ada 19 sekian persen yang belum kita bisa capture. Katakanlah ada faktor N gitu ya. Faktor N, faktor U katakanlah gitu ya, faktor K gitu ya. Katakanlah selain faktor-faktor yang B, D, F, dan G ini yang nyatanya adalah berkontribusi kecil ataupun dia memiliki tidak signifikan. Nah, sehingga kan yang kita ketahui yang signifikan kan faktor E, faktor C, sama faktor A. Nah, katakanlah seumpama saya nemu nih faktor yang signifikan yaitu faktor K. Persentasenya adalah katakanlah 15%, lumayan. Lalu ada juga faktor N. Nah, persentasenya ada sekian persen, lumayan kayak gitu. Nah, gitu ya, sehingga akan mendekati sangat amat mendekati optimal banget, mendekati 100. Tapi dalam konteks ini, nah dalam studi kasus ini ya ini faktor yang paling signifikan. Nilainya sekian, C, E, dan juga A. Oke. Mungkin itu sebelum kita lanjut ke Lars Better. Mungkin ada mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh rekan-rekan mahasiswa. Belum, Mbak. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, yang ketiga adalah Lars Better, Mas. Jadi ada small better, nominal better, yang ketiga adalah Lars Better. Sama halnya dengan namanya ya. Jadi kasus konteks Lars Better ini semakin besar semakin bagus. Jadi digunakan ketika karakteristik kualitas yang diinginkan adalah sebesar mungkin. Semakin tinggi semakin baik, semakin besar semakin bagus, semakin kuat semakin bagus, dan yang lainnya ya. Pokoknya semakin nilainya besar, semakin nilainya tinggi, semakin nilainya maksimal ke atas gitu ya, semakin bagus. Contohnya ya di aplikasi dalam konteks industri, contohnya kekuatan tarik material ya. Jadi semakin nilainya besar artinya kan semakin kuat ya material tersebut, sehingga kalau diuji tarik ya semakin kuat, sehingga kekuatan tarik materialnya semakin, sehingga kalau kita membuat produk dengan uji kekuatan tarik materialnya ya semakin besar semakin bagus, sehingga eksperimennya katakanlah R&D-nya gitu ya yang melakukan develop, salah satu hal yang digunakan untuk menghitung kekuatan produknya tadi ya menggunakan SN ratio atau menggunakan indikator Lars Better. Oke, lalu ada juga kekuatan tekan kursi, efisiensi bahan bakar ya, umur pakai produk ya. Jadi yang arahnya semakin besar semakin bagus seperti itu. Nah, ini ada contoh tabel suatu eksperimen begitu. Di mana tabel ini mencontohkan hal yang sama, tapi sebelum itu saya kasih dulu rumus yang kita gunakan ya, di mana eta sama dengan min log di mana MSD-nya kayak gitu. Jadi semakin besar semakin bagus kita menggunakan nilai ini. Jadi min log dari MSD, atau kalau kita bedah ya MSD-nya itu ini 1 per N sigma dari 1 per Y kuadrat, karena di sini adalah Lars Better. Nah, contoh studi kasus yang sangat amat ringan sekali ya untuk kita memahami ini. Jadi katakanlah suatu respon terhadap kuat tekan nilainya adalah sekian, 30, 33, 32, 31. Nah, nilai MSD-nya adalah 1 per, nah ini, 1 per 4, di mana nilainya kan 4 ya, 1 per 34, 1 per 30 kuadrat, 1 per 33 kuadrat, dan seterusnya.
nilainya MSD-nya 0,0 sekian ini. Sehingga kita bisa hitung nilainya di sini ya, min log dari MSD-nya. Min log MSD-nya nilainya kita substitusikan, nilainya adalah sekian. 29,995 kayak gitu. Jadi interpretasinya lah nilai kuat tekan relatif kecil, ya MSD masih cukup besar. Hasil SN adalah 29,9. Semakin besar nilai etanya semakin baik gitu ya. Ya, lalu ada data eksperimen begitu di dalam buku yang saya gunakan. Contohnya ini ada dia menggunakan L9 ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari 9 eksperimen begitu. Nah, lalu ada faktor-faktor yang digunakan. Lalu di sini dia menghitung singkat cerita nilai dari respon eksperimennya sekian, lalu MSD-nya sekian. Lalu singkat cerita didapatkan SN rasio ya, signal to noise rasionya. Signal to noise rasionya adalah sekian, seperti itu. Oke, lalu ini perhitungan sama seperti yang sebelumnya. Jadi tabel respon SN rasionya bisa dihitung. Lalu pool, lagi-lagi pool ya, karena di dalam eksperimen Takuchi kita sangat amat diperbolehkan memfokuskan faktor-faktor sangat amat berpengaruh begitu ya. Jadi faktor-faktor yang nggak berpengaruh, ya kita masukkan menjadi faktor sendiri. Kalau dicontohkan di sini, kalau kita bisa lihat di sini ya, ada faktor A sama D yang sangat amat berpengaruh, lalu B sama C-nya ini katakanlah dia tidak signifikan begitu ya, sehingga kita poolkan. Ya, sehingga akan ada tulisan pool seperti itu ya. Saat dilakukan pool, maka ya akan dihitung kembali gitu ya. Hitung ANOVA pool-nya kembali, terus habis itu hingga sampai menghitung persen kontribusi pool-nya kembali. Ya, ini lanjutannya Anda bisa lihat secara mandiri ya. Jadi tahapan-tahapannya saat di pool tadi akan menghitung mean square kembali, yang pool ya karena kan fokus ke A sama D tok. FE rasio juga yang pool karena fokus sama A sama D tok gitu ya. Akan menghitung sum of square, atau kalau Anda bisa amati ini sebenarnya itu ngitung ANOVA ya Mbak Mas ya. Sebenarnya itu kan ngitung ini loh, kotak ini yang ngitung ANOVA, tapi ini dipecah-pecah. Jadi ada MS square, lalu menghitung sum of square, lalu nilai F-nya gitu ya. Tapi yang pool begitu ya. Sehingga kalau dikumpulkan sebenarnya ya ini menghitung ANOVA-nya. Lalu satu lagi ada menghitung persen kontribusinya. Ya, persen kontribusi. Jadi khusus ke persen kontribusi dari A sama D, karena A sama D ini adalah yang signifikan. Sehingga yang nggak signifikan ataupun nilainya sangat kecil bisa di-pool, dimasukkan ke dalam pool. Dari sini contohnya adalah B sama C masuk ke dalam pool. Lalu kalau direkap ya di dalam tabel ANOVA kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi nilai faktor A itu signifikan banget, D juga signifikan banget karena nilainya A sama D signifikan, C sama B-nya ini yang di-pool begitu ya. Ya, kesimpulan dari pada SN rasio yang ada di metode Takuchi, Mas. Jadi SNR atau signal to noise ratio untuk permasalahan statis didesain untuk karakteristik kualitas signal to noise nominal small better, nominal better sama large better begitu ya. Dimana karakteristik kualitas itu salah satu hal yang sangat amat sangat amat dipertimbangkan adalah salah satunya ya kualitas produk yang identik dengan defect gitu ya. Namun saya rasa juga tidak hanya defect yang bisa diukur untuk kita bisa menghitung SN signal to noise ratio ya. Nanti tergantung kita mau menghitung variabel responnya apa. Apakah semakin besar semakin bagus dari sesuatu apa itu ya. Apakah semakin kecil semakin bagus dari objek apa itu tadi ya. Kita bisa gunakan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini apa itu noise ya. Noise adalah faktor yang menyebabkan hasil proses berubah-ubah tetapi sulit atau tidak ekonomis untuk dikendalikan. Contoh pada proses manufaktur ya perbedaan operator,
perubahan suhu lingkungan, kelembapan udara, getaran mesin, kayak gitu ya. Contoh pada produknya adalah cara penggunaan pelanggan gitu ya. Itu kan menjadi noise juga ya. Ada yang pelanggan katakanlah ya kita nggak tahu mungkin pelanggan tersebut seringnya digunakan ini untuk apa namanya sering atau enggak, katakanlah kalau semua kursi dipakai di kafe gitu ya, pasti akan tiap jam atau tiap berapa menit sering kali akan diduduki. Tapi kalau di rumah yang isinya katakanlah 3-4 orang begitu ya, mungkin kursi digunakannya sehari mungkin berapa kali. Nah itu kan menjadi faktor noise ya, jadi cara penggunaan pelanggan itu ya, kondisi lingkungan pemakaian ini sampai umur peralatan. Oke, mengapa menggunakan replikasi? Ya, di sini replikasi R1, R2, R3, R4 digunakan untuk mempresentasikan pengaruh noise-nya tadi ya. Lalu, 3 jenis karakteristik kualitas yang ada, SN ratio ya, ada small better, nominal better, sama large better. Apa yang dapat dilakukan di signal to noise ratio? Ya, salah satunya adalah dia adalah suatu bentuk irisan ya, dari kita menghitung rata-rata sama kita menghitung variasi begitu. Jadi irisannya ada ya SN ratio tadi ya, di mana kualitasnya robust atau kualitas produknya dia kokoh begitu. Dan tahapan-tahapan lainnya ya, nggak bisa lihat secara mandiri, nggak hubungannya dengan analisis of varian, karena seringkali ya tadi SN ratio itu MSD-nya seringkali kita bisa dapatkan dari ANOVA ya, kita menghitung analisis of variansinya begitu. Ya, selanjutnya ada yang ini Mas. Jadi cara membaca tabel Taguchi. Kalau Anda bisa lihat tadi, Anda bisa amati yang ada di sini. Ini adalah tabel Taguchi ya. Seringkali di dalam tabel Taguchi itu kita berbeda dengan menghitung eksperimen atau hasil tabel eksperimen secara umum. Kalau Anda bisa lihat di sini kan ada nih, ada faktor A, B, C gitu ya. A, B, C katakanlah dengan ini ya. Anda bisa lihat di sini ya. Faktornya A, B, C. Lalu ada faktor HIJ. Oh nih, saya sedikit ulangi lagi. Jadi ada faktor A, B, C, D. Ya oke, coba ini tabelnya saya lihat kembali yang ini ya. Jadi ada katakanlah ada faktor, saya ini tidak pakai yang ini saja. Contoh kasus yang ini saja. Nah ini faktor ini. Nah ini yang paling pas di contoh soalnya. Jadi ada faktor A, B, C, D, E gitu ya. Lalu ada yang di atasnya ini apa HIJ. Nah kadang kan di dalam eksperimen Taguchi seringkali akan muncul seperti ini. Tapi kalau di dalam eksperimen biasa seringkali kan ininya nggak ada ya kalau Anda amati. Ya udah langsung A, B, C, D gitu ya. Nah, ini replikasi 1, replikasi 2 katakan seperti itu. Tapi kalau dalam Taguchi ada sedikit berbeda, Mbak Mas. Perbedaannya di sini akan saya sedikit jelaskan ya. Jadi di dalam eksperimen Taguchi, nah contohnya akan ada seperti ini ya tabelnya. Nah, tapi itu dimulai dari sini. Ada faktor kontrol sama faktor noise. Kita ulangi lagi, ada faktor kontrol, ada faktor noise. Jadi faktor yang dapat diteliti pengaruhnya terhadap kuat tekan kursi, katakanlah studi kasusnya ya, studi kasusnya ini. Mengoptimalkan kuat tekan kursi teras. Ya, plastik kualitasnya semakin kecil, semakin tinggi kuat tekan, saya ulangi lagi ya, semakin tinggi kuat tekan, semakin baik. Ya, jadi large better. Jadi semakin tinggi, semakin baik. Faktornya katakanlah ada 4. Faktor A jenis bahan, faktor B tekanan cetak bahan tadi. Lalu C waktu karing atau faktor C gitu ya. Faktor D-nya adalah suhu proses. Jadi ada 4 faktor ini yang kita bisa setting gitu ya. Nah, kita bisa sangat amat bisa intervensi, bisa ubah-ubah. Katakanlah kita bisa pilih lah gitu ya. Sehingga akan muncul level begitu. Lalu akan ada kombinasi faktor noise-nya. Nah, ada kombinasi faktor noise.
Nah, kombinasi faktor noise ini Taguchi menggunakan ortogonal array, katakanlah gitu ya. Nah, ini ortogonal array kan ini kita bisa pilih lah. Katakanlah kita sepakati dulu. Nah, di eksperimen ini ada faktor noise-nya, selain faktor kontrol yang kita bisa kontrol, ada faktor noise-nya, ada 4. Gitu ya. Jadi ada faktor ada 3. Ada 3 faktor noise-nya ada 3, yaitu faktor di sini dituliskan namanya HIJ. Nah, yang ini ya. H itu adalah suhu lingkungan, katakanlah gitu ya. I adalah kelembapan, sama J itu operatornya. Nah, faktor yang kita nggak bisa kontrol. Nah, suhu lingkungan, kelembapan, sama operator. Nah, katakanlah gitu ya. Ini setting levelnya, kita bisa setting level rendah sama tinggi. Level rendah sama tinggi. Jadi suhunya kita bisa setting level rendah sama level tinggi. Kelembapannya kita bisa setting level rendah sama tinggi. Operatornya kita bisa setting operator 1, operator 2, katakanlah seperti itu ya, rendah sama tinggi. Nah, secara singkat ada ini ya Mbak Mas ya. Kalau kita bisa lihat sini secara singkat, ada faktor kontrol, yaitu adalah faktor ABCD, sama faktor noise atau gangguan, yaitu adalah HIJ. Gitu ya. Lalu kombinasi kondisi noise ortogonal array-nya L4. Ya, 2 pangkat 3 gitu ya. Atau dengan kata lain, punya levelnya 2, faktornya 3. Nah, sehingga akan muncul gambar seperti ini, Pak Mas. Kalian bisa lihat yang loncat nomor 4 sedikit. Nah, ini HIJ ini ya. Faktornya ada 3, levelnya ada 4, khusus untuk faktor noise, gangguan. Nah, gitu ya. Saya kembali lagi yang ke nomor 3 ya. Kombinasi faktor noise. Ya, ini ya. Jadi L4 2 pangkat 3. Jadi Taguchi menggunakan orthogonal array L4 2 pangkat 3 karena kita bisa mencoba faktor noise-nya ada 3. Sehingga akan muncul seperti ini. R1, R2, R3, R4. Jadi R1 kalau ini kan saya rasa Anda sudah itu ya, di beberapa pertemuan lalu kita ketahui bahwa ada yang namanya orthogonal array L pangkat 4, sehingga tabelnya kan seperti ini. Replikasi 1, 1, 1, 1, replikasi 2 sekian, replikasi sekian. Nah, ini kita copy pastekan ke sini. Nah, kayak gitu. Ini yang akan kita gunakan sebagai faktor kontrol. Ini adalah kita gunakan sebagai faktor noise. Nah, faktor kontrolnya yang ini tadi. Sehingga akan muncul tabel seperti ini, Mbak Mas. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Jadi, pelaksananya bagaimana Pak nanti dalam eksperimen? Ya, kita lakukan eksperimen faktor kontrol ditambah dengan faktor noise-nya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi eksperimen faktor kontrol ditambah dengan variabel eksperimen faktor noise. Jadi eksperimen pertama katakanlah gitu ya. Jadi eksperimen pertama itu 1, 1, 1. Tapi ditambah dengan ini 1, 1, 1 juga untuk yang HIJ. Nah, kayak gitu. Terus eksperimen yang ke 1 replikasi kedua. Nah, jadi faktornya kita pakai 1, 1, 1. Nah, eksperimennya untuk faktor noise-nya untuk replikasi kedua, tapi sedikit berbeda. Faktor H levelnya tinggi, faktor I levelnya tinggi, sama faktor C levelnya rendah. Jadi keluarnya seperti ini. Nah, ini disilangkan gitu ya. Jadi kombinasi ini dengan ini. Itu replikasi 1. Kombinasi ini dengan ini. Ini replikasi 2. Kombinasi ini dengan ini. Ini replikasi ke-3. Kombinasi ini dengan ini. Ini replikasi ke-4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Akan dihasilkan seperti ini. Barangkali mungkin akan muncul begitu ya. Mak, apakah boleh begitu eksperimen itu tetap disebut eksperimen Taguchi jika tidak menggunakan faktor HIJ, contoh yang ini tadi ya. Nah, tidak menggunakan faktor ini, seperti eksperimen full faktorial, seperti eksperimen full faktorial biasa, hanya tetap menggunakan orthogonal array untuk yang ini saja, Pak. Jadi HIJ-nya ini nggak kepake. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah tetap disebut eksperimen Taguchi jika tidak menggunakan faktor noise-nya? Nah, jadi akhirnya jawabannya adalah boleh, tapi akan dengan ada konsekuensi seperti ini. Jadi
Takuchi di tingkat 1, tingkat 2 sama 3 kayak gitu. Jadi levelnya ya, makomnya gitu ya. Makomnya paling tinggi itu level 3 di mana pakai kombinasi faktor noise. Tapi kita lihat yang pertama, level ke-1, tingkat ke-1. Jadi Takuchi dengan orthogonal array saja. Nah, sehingga akan menggunakan orthogonal array-nya, faktornya yang ini tok. Jadi tanpa HIJ yang seperti ini. Nah, tanpa HIJ yang seperti ini. Sehingga akan muncul ya nilai seperti eksperimen faktorial seperti biasa, tapi menggunakan matriks orthogonal array yang miliknya Takuchi. Ya, tetap disebut eksperimen Takuchi, ya, tapi inti Takuchi yang digunakan adalah orthogonal array-nya. Nah, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, tingkat 2 Takuchi dengan replikasi tanpa noise. Nah, ini ya. Nah, ini pakai replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3. Ini kan satu tok ya. Nah, tapi kalau ini replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3. Tapi dia menggunakan orthogonal array. Sehingga akan ada penjelasan seperti ini. Setiap kombinasi faktor kontrol diulang beberapa kali, tetapi tidak menggunakan faktor noise yang dirancang. Nah, sehingga ya sudah sama seperti ini, tinggal ditambahi replikasi 1, replikasi 2, replikasi di 3, atau replikasi 1, replikasi 2 boleh. Sehingga contoh seperti ini tetap disebut eksperimen Takuchi. Tetapi SNR hanya menggambarkan variasi pengukuran, belum benar-benar menguji robust terhadap noise-nya. Nah, belum menguji benar-benar robust terhadap noise, kayak gitu. Nah, lalu makom yang ketiga atau level yang ketiga, nah itu tingkat yang ketiga adalah Takuchi robust design atau Takuchi sepenuhnya. Nah, itu yang contohnya seperti tadi, dia mengakomodir faktor kontrol dan mengakomodir faktor noise yang HIJ ini tadi. Jadi kombinasi faktor kontrol sama faktor noise. Nah, sehingga yang seperti ini bentuk Takuchi yang lengkap atau robust design. Benar-benar menguji ketahanan terhadap gangguan kayak gitu. Sehingga akan muncul perbandingannya seperti ini ya, penggunaan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi kalau tingkat 1 ya dia tidak akan ada faktor noise-nya gitu ya. Lalu di sini kalau tingkat 2 dia tidak ada faktor noise-nya tapi ada replikasi. Nah, faktor ketiga dia menggunakan orthogonal array iya, ada replikasi iya, faktor noise iya dan seterusnya, lengkap gitu ya yang faktor ketiga. Nah, kayak gitu. Analoginya akan muncul seperti ini. Jadi kalau tanpa noise, Takuchi tanpa noise ya ada menguji suatu mobil ya di jalan mulus tanpa cuacanya cerah gitu ya. Tapi kalau Anda menguji katakanlah yang paling tinggi levelnya dengan noise, Anda menguji mobil di berbagai kondisi. Yang uji mobilnya di kondisi hujan, yang uji mobilnya di kondisi panas, yang uji mobilnya di jalan berlubang, ya menguji mobilnya di tanjakan. Nah, ini lengkap nih. Akhirnya Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa mobil tadi itu handal apa enggak, atau lebih tepatnya itu robust apa enggak gitu ya. Kokoh apa enggak kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa sedikit saya informasikan tentang signal to noise ratio. Mungkin sebelum saya lanjutkan lagi, barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh. Baik, selanjutnya terkait dengan signal to noise ratio. Kenapa dia seringkali kalau kita bisa melihat referensi di literatur gitu ya, khususnya buku yang saya gunakan, dia menggunakan satuan dB begitu ya. Sehingga saya tuliskan di sini. Mengapa nilai SNR ditulis dalam dB? Kita ketahui terlebih dahulu dB itu apa gitu ya. Kalau dB itu kan kita ketahui singkatan dari desibel ya. Satuan yang berasal dari bidang, kalau kita ketahui beberapa, kalau kita belajar fisika waktu itu ya, ataupun mata kuliah elektronika ataupun mekatronika begitu, seringkali kita temui satuan-satuan yang berkaitan dengan desibel. Nah, khususnya seperti ini,
satuan yang berasal dari bidang telekomunikasi, pengolahan sinyal elektronika gitu ya. Digunakan untuk membandingkan sinyal dan noise. Jadi konsep dasarnya dalam sistem komunikasi itu kan ada sinyal informasi yang diinginkan sama noise, gangguan yang tidak diinginkan. Jadi hubungannya SNR atau signal to noise ratio, jadi sinyal dibagi noise-nya seperti yang ada pada slide sebelumnya. Jadi mengapa Takuchi menggunakan DP ini? Jadi filosofinya tujuan eksperimen bukan hanya memperoleh hasil yang terbaik, tapi juga memperoleh hasil yang stabil, konsisten, dan juga tahan terhadap noise. Jadi Takuchi mengadopsi konsep signal to noise ini untuk mengevaluasi kualitas proses. Jadi sinyal, kinerja yang diinginkan, noise itu variasi, error, ataupun gangguan. Jadi dalam Takuchi, sinyal itu maknanya adalah kinerja yang diinginkan. Kalau noise itu variasi yang tidak diinginkan. Sehingga signal to noise ratio dalam satuan dB, ya, rasio sinyal terhadap noise dalam skala logaritmik, begitu ya. Oke, contohnya seperti tadi. Jadi kalau contoh sederhananya sinyalnya 100, noise-nya 10. Jadi SN rasionya 100 per 10, sehingga nilainya kan 10. Jadi dalam skala dB, 10 log 10 SNR. Jadi 10 log 10 SNR-nya kita ketahui sinyal to noise ratio-nya 10. Sehingga ya nilainya adalah 10 dB. Nah, kenapa menggunakan logaritma begitu ya? Nilai MSD atau mean square deviation bisa sangat berbeda besar kecil. Jadi kecil sekali ataupun besar sekali kalau kita bisa melihat mean square deviation-nya saat kita bisa menghitung tahapan-tahapan dari ANOVA-nya begitu ya. Jadi tahapan logaritma, tanpa logaritma, saya ulangi lagi, tanpa logaritma sulit dibandingkan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada contoh, jadi MSD-nya A1 yaitu katakanlah seperti ini ya, 0,001, 0,000001, 8,175 hingga sampai di MSD yang D itu adalah 1000. Jadi perbedaannya sangat jauh, sulit dibandingkan secara langsung. Sehingga dengan logaritma ya, jadi signal to noise ratio dB, maka bisa dibandingkan seperti ini. Katakanlah kita dapatkan MSD yang ini tadi. Saat kita substitusikan ke signal to noise ratio, katakanlah seperti ini ya, min 10 log 10 MSD. MSD-nya ini kita substitusikan. Nilai dari MSD yang A itu adalah 30 dB. Lalu MSD yang B adalah 50 desibel. Ya, sampai yang C adalah minus 9,12 dB. Dan juga minus 30 dB. Nah, mengapa nilai SNR bisa negatif? Nah, rumus small better ya. Jadi kalau kita ketahui nilainya kan minus 10 log 10 MSD. Kalau kita substitusikan mean square deviation-nya adalah ini katakanlah 8,175 begitu ya. Sehingga nilai etanya sama dengan minus 9,12 dB. Begitu. Perbandingannya seperti ini. Jadi nilai negatif di sini adalah hal yang wajar dan tidak masalah. Yang penting adalah semakin besar nilai SNR-nya semakin baik. Jadi kalau kita bisa lihat tentangnya di sini, minus dan juga plus. Semakin plus, semakin besar signal to noise ratio, atau semakin besar atau semakin kuat sinyalnya gitu ya terhadap noise-nya, maka semakin bagus. Oke, mungkin ada yang akan ada penasaran begitu, atau ada yang bertanya apakah dB Takuchi itu sama dengan dB telekomunikasi? Secara matematis ya sama menggunakan logaritma berbasis 10 ya. Secara fisik tidak selalu sama. Pada telekomunikasi mungkin dB itu rasio dari sinyal terhadap noise. Pada Takuchi yang dimaksud di sini dB adalah skala logaritmik kualitas atau indeks robustness-nya. Seberapa kokoh ya. Jadi seberapa kokoh sehingga
konteksnya seperti itu. Secara matematis mungkin sama, tapi kalau secara fisik, ya ini adalah analogi yang dipakai oleh Pak Taguchi ya, untuk melihat seberapa kokoh, ya seberapa robust produk tersebut seperti itu. Lalu apakah SNR memiliki satuan fisik? Jadi kan bukan milimeter, kilogram, volts, derajat Celcius, atau megapascal begitu ya. Di sini bukan berarti SNR itu indeks kualitas tak berdimensi. Namun SNR di sini adalah angka hasil perhitungan logaritmik, tidak memiliki satuan fisik tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan signal to noise ratio yang seringkali menggunakan satuan dB dalam perhitungan SNR-nya.